Oke. Baik, kita akan bergeser ke Eliezer yang juga hari ini dijadwalkan akan mendengarkan juga dari tim kuasa hukumnya memberikan duplik begitu. Memang tim kuasa hukum Eliezer selalu menekankan mengenai peran dari Eliezer ini. Oke, betul memang ada relasi kuasa di sini Kang Asep. Tetapi yang ditekankan oleh jaksa penuntut umum adalah Eliezer juga sebagai eksekutor di sini. Tanggapan? Yang pertama tadi saya bilang kan istilah eksekutor, sekarang dari mana tuh istilah itu? Eksekutor itu jaksa melaksanakan putusan eksekusi ya. Jadi gunakanlah Eksekusi. terminologi hukum yang benar. Kemudian yang kedua, bahwa penasihat hukum mengajukan bahwa sejak awal Eliezer melakukan sekali lagi melakukan pembunuhan. Hmm. Perintah siapa? Perintahnya komandannya yaitu makanya penasihat 5 kan di pledoi juga menggunakan pasal 48. Apakah karena dia selaku tanda petik sebagai eksekutor ya harus sekali lagi dikesampingkan ya harus dikesampingkan penghapusan? Tidak. Saya berulang kali mengatakan pembunuhan, penganiayaan, perbuatan pidana yang larang dalam bab kejahatan itu bisa hapus karena pasal 48, bisa hapus karena pasal 50, bisa hapus karena pasal 51. Itulah dihukum dikenal alasan pemaaf, alasan pembenar. Kan lucu sekali di repliknya atau mau dituntutannya jaksa ya, bahwa itu tidak masuk ke situ. Ternyata mereka lupa ada undang-undang LPSK ya, undang-undang LPSK pasal 10A dan penjelasannya, atau lebih paham lagi kalau mereka ngerti bahasa Inggris, tidak bahasa Inggris juga bisa kok karena dua konvensi internasional sudah diratifikasi dan dua-duanya telah menjadi undang-undang. Nah, inilah yang hal baru dan ini kan JC ini sekali lagi yang perlu saya pahamkan. JC ini lahir dalam zaman milenial 2014. Sedangkan KUHP ini lahir zaman kolonial. Jadi saya bisa paham lah kalau penegak hukum kan kuliahnya zaman kolonial menggunakan bab-bab. Nah sekarang di praktek ini sekali lagi di praktek loh ya, kalau bukan di teoritis yang jaksa menggunakan kalimatnya perlu pengkajian lebih dalam. Loh ini nggak perlu dikaji. Saya kasih tahu ya. 2014 Undang-Undang LPSK itu adalah kompilasi pemikiran-pemikiran dari surat edaran Mahkamah Agung dan pemikiran ahli. Jadilah itu pasal 10A ya, dan penjelasannya, sebut bahwa penjelasannya. Jadi kalau mengatakan Eliezer ini tidak bisa penghapusan, tidak bisa dikategorikan ya, ini nggak konsisten loh menggunakan ya di tuntutan maupun di tuntutan atau rekustor maupun Oke. di repliknya JPU ya, tidak konsisten menggunakan JC. Jadi kalau dia mengakui konsep JC ya otomatis larinya 10A paling ringan. Sekali ringan itu ringan loh, ini pakai paling ya. Nah, kalau paling kan bahasa Inggris terkenal kan dan seterusnya lah gitu kan. Ini juga sama. Ya. Nah, ternyata malah diterapkan lebih tinggi dari 8 tahun. Nah, itu juga jadi masalah. Nah, masalahnya mungkin akhirnya jaksa menggunakan istilah dilema yuridis. Ya dilema yuridis ya bagi dirinya yang menciptakan dilema. Padahal kan dilema. Itulah yang harus ada ya sekali lagi solusi. Ya Ya. solusinya jaksa harus berani. Nah, hukum itu mengenal ketika di atas kebimbangan harus menggunakan dasar yang meringankan terdakwa. Itu yang Oke. digunakan. Tapi ini kan tidak harus bimbang lagi karena pasalnya jelas tekstual, bukan kontekstual. Kalimatnya jelas, paling ringan. Nah, dia tidak masuk kategori itu. Loh, ini lain pihak Oke. mengakui bahwa ini yang paling Kang Asep. gampang. Lain pihak diambil keterangannya, ya kasihan saya justru saya katakan Eliezer diambil keterangannya digunakan untuk yang lain diserang juga. Jadi Eliezer itu oleh jaksa diambil keterangannya, oleh terdakwa lain dinistakan. Jadi posisinya memang ya begitulah gitu kan. Tapi sekali lagi, nah itulah sebenarnya kalau konsep JC itu lahir. Ya, ada pelindungan saksi, korban. Nah, ada kalimat pelaku. Sekali lagi, bukan pelaku utama. Kalimatnya di Undang-Undang LPSK itu pelaku yang bekerja sama membuka tindak pidana. Bayangkan kalau Eliezer tidak membuka satu itu. Kan kita udah tahu lah ini udah pembicaraan publik. Kedua, saya kira ini akan mematahkan konsep JC yang kelak ujungnya itu kan bagaimana ya orang-orang ya berani Ya. mengatakan jadi ada perlindungan gitu. Makanya sekarang hadirlah sahabat pengadilan ya supaya pengadilan tidak Oke, Kang jahat Asep. tapi supaya kuat dan sehat. Kita akan lanjutkan perbincangan kita juga, Kang Asep, menjadi pertanyaan besar bersama. Sepanjang ini kemudian dari replik, kemudian duplik, ada juga pembelaan sebelumnya juga begitu ya. Apakah ini akan juga mengubah keyakinan dari hakim? Atau sebenarnya hakim juga sebenarnya sudah memiliki kesimpulan tersendiri? Kita akan bahasnya usai jeda, Kang Asep, tahan dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Kembali kami ajak Anda untuk bergabung langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama rekan Valencia Melvinsi. Valen, apakah persidangan sudah dimulai?
Baik, pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan kami untuk menunggu juga bagaimana untuk informasi terkini langsung dari Pengadilan Jakarta Selatan bersama dengan Kang Asep. Kang Asep masih bergabung bersama dengan kami? Masih, Vin. Oke, sip. Sembari kita menunggu persidangan yang segera mulai, Kang ya. Kang, saat ini kita sudah melihat ada bantahan tentunya dari kuasa hukum maupun juga pembelaan dari terdakwa juga. Sementara tuntutan pun juga sudah dilayangkan juga. Sebenarnya dari perdebatan yang cukup panjang ini, sebab besar ini akan mengubah keyakinan dari hakim. Ya, jadi gini, Vin. Jadi sebelum rekonstitutor itu hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. Itu wajib loh, hakim mengutakan itu. Jadi ketika perkara dinyatakan selesai, maka minggu berikutnya silakan JPU menuntut. Nah, ketika itu selesai, bagi hakim sudah ada kesimpulannya. Kelak akan diucapkan vonis. Bagi jaksa, rekonstitutor. Maka jaksa silakan, karena dia duluan. Nanti penasihat hukum, pledoi. Terjadilah jawab-menjawab, replik duplik. Jadi sebenarnya hakim sudah punya pendapat. Satu, jadi udah tidak bisa diganggu-gugat. Hakim itu udah punya sikap. Cuman hakim akan mendengar lebih lanjut tadi pendapat, dalil daripada mereka. Ya diberi kesempatan. Ajasnya dikenal audi et alteram partem. Para pihak diberi kesempatan yang sama untuk berargumen. Ya pendapat, dalil silahkan. Nah kecuali, saya perhatikan ya kalau ini saya pengalaman ya. Kecuali ketika berbeda pendapat muncul hal yang lain yang tidak di luar pemikiran hakim. Jadi hakim sudah punya pendapat A, misalkan sanksi X harus dihukum 15 tahun, si B harus seumur hidup, 8 tahun. Nah, ada hal yang aneh, baru hakim itu akan berputar, misalkan akan mempertimbangkan lebih lanjut. Tapi kalau nggak ada, dan saya perhatikan selama ini di kelompok 5 maupun kelompok 6, adu pendapat itu masih berkelita di situ permainannya kan. Kalau pembunuhan berkelitnya ini, kalau ini berkelitnya ini. Jadi nggak ada hal aneh. Jadi saya katakan ya bahwa hakim sudah punya pendapat ya. Nah, yang akan keluar itu nanti tanggal 12, 13, 14 itulah yang akan dikeluarkan oleh hakim. Nah, soal sekarang kemarin itu ada rekonsitor, pledoi, replik, duplik. Kalimatnya mungkin nggak beberapa lembar, walaupun mereka ribuan, ada yang ribuan lembar loh. Ya tidak akan dimasukkan, baru taruhan kok. Tidak akan dimasukkan, cuma memperhatikan tuntutan, pledoi, replik, duplik. Ya, paling ada kalimat yang penting, menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan pernyataan PU begini. Penasihat hukum begini, dan itu yang menarik nanti ya, pasti akan lucu tuh pertimbangan khusus yang kekerasan seksual, kemudian yang perkosaan, kemudian jaksa mengatakan perselingkuhan. Mungkin hakim nanti akan, saya duga lah akan nyindir tuh ya, kalau saya duga gitu, kalau saya hakimnya pasti saya sindir gitu, yang ngapain Anda keluarkan ini wong dakwaan nggak ada. Itu pasti keluar, yang minimal tidak harus dipertimbangkan, nggak ada di dalam dakwaan itu bahasa hukumnya. Kalau di Eliezer mungkin nanti akan bermain hakimnya di pasal 51 ayat 1 di penghapusan ya. Jadi tapi saya pikir terlepas saya setuju atau tidak setuju nanti dengan hakimnya, pasti ini menarik ya. Justru ini yang segera yang akan kita tunggu ya, karena publik kan seolah-olah dalam tanda petik ya. Nah, tidak semua. Nanti kalau ngomong atas nama publik yang mana gitu kan. Nah, kan kalau saya berpendapat harus menggunakan pasal 51 ayat 1, dan itu sering para hakim menggunakan itu. Memang kalau penegak hukum lain tidak pernah, kalau itu tidak pernah didakwakan, nggak mungkin pasal ayat 1 didakwakan. Itu bagaimana hakim menghapuskan menggunakan ketika membebaskan terdakwa atau melepaskan terdakwa. Maka hakim bisa menggunakan entah pasal 48 atau 51. Itu sering digunakan oleh para hakim, terutama pasal 48. Kalau 51 biasanya para hakim-hakim yang memang pernah bertugas di kota-kota besar. Ya kalau penegak hukum di kampung-kampung terpencil, IDT, daerah tertinggal, ya nggak mungkin menggunakan itu karena perkaranya kecil. Di kota besar juga jarang. Boleh ada, silakan ada penelitiannya. Kalau nggak salah, saya beri mengatakan ada peneliti, kalau salah di Komisi Yudisial malah ya, saya sebut namanya ya, Saudara Ilham, itu mengadakan penelitian pasal 51 ya ayat 1 itu dengan bagus sekali dia runtut ya, sangat bagus. Saya sebut ya, mudah-mudahan Ilham menonton, jadi anak universitas negeri ternama dan dia seorang sarjana hukum, seorang magister hukum yang memang sangat dikenal, cerdas. Itu adakan penelitian bagaimana putusan-putusan 51 ayat 1 KUHP yang sering digunakan oleh para hakim. Jadi kalau sekarang ada penegak hukum tidak paham pasal 51, sekali lagi sering saya katakan, ya saya maklum dan saya mafhum ya kalau itu tidak pernah digunakan. Tapi kalau para hakim lama itu sudah di sini dari zaman Belanda, zaman orde lama, orde baru sampai kekinian reformasi itu ada. Jadi harus paham itu. Yang sekarang kadang orang, maka tadi saya bilang jaksa aja ngutip Remeling salah 51 ya, harusnya ayat 1 tapi ayat 2. Kita akan nantikan ya.
Kita akan bersama kita akan dengarkan bersama, mungkin lebih tepatnya begitu ya, dalam duplik kali ini, baik itu dari pihak kuasa hukum dari Eliezer maupun juga dari Putri Candrawati. Kita akan juga melihat juga bagaimana tentunya soon ke depannya putusan dari hakim menanggapi semua dinamika yang sudah berlangsung kali ini. Kang Asep, Iwan Irawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Saya selalu Kang, terima kasih.